Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga terkhusus semua penonton yang hadir di sini, dan terkhusus pula dan paling terkhusus yaitu keluarganya Jimmy Sugito, terutama istrinya. Saya berpesan kepada Anda jangan bersedih berlarut-larut. Inilah takdir sudah tertulis dari Allah SWT. Mudah-mudahan oleh Allah SWT korban Jimmy Sugito ini dimasukkan ke surganya Allah SWT, karena ini adalah sebenarnya ya bukan carok, tetapi di media orang itu dikatakan carok, tapi dia adalah Jimmy Sugito ini adalah korban fitnah, tidak bersalah, dia tidak melakukan apa-apa, dia orang baik, difitnah, lalu direncanakan musyawarah itu membunuhnya untuk membunuh Jimmy Sugito ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadi husnul khotimah, jadi langsung dimasukkan ke surganya Allah SWT tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya seperti itu. Saya berharap kepada keluarganya Sugito, saya mau bilang lagi nih kepada keluarganya Sugito, terutama istrinya ya yang sudah menjadi janda, anaknya sudah menjadi yatim. Ya, ini Anda harus sabar, silahkan Anda itu menangis kepada Allah SWT. Anda bangga punya suami kena fitnah, ya tidak apa-apa, silahkan Anda nangis kepada Allah SWT. Apa salah saya? Ampuni saya, ampuni suami saya. Begitulah menurut saya, tidak usah ada dendam, terutama istrinya dan saudaranya lakinya, ya kakak ipar namanya, silahkan bilang juga tidak usah dendam. Ini adalah takdir dari Allah SWT. Ini hanya pendapat saya, ya pendapat saya, supaya tidak berkelanjutan. Biasanya orang Madura itu kalau dicubit dibalas cubit lagi, kan seperti itu. Kalau diinjak dibalas diinjak lagi, kalau membunuh dibunuh lagi, kan seperti itu. Biasanya itu adalah merupakan tradisi yang sampai saat ini oleh orang Madura itu masih dipakai, teman-teman. Ternyata itu tradisi itu menurut saya kurang baik, walaupun itu warisan dari leluhur. Carok itu saya dengar cerita-cerita itu adalah warisan dari leluhur kita. Warisan dari leluhur kita ini di zaman sekarang ini, di zaman sudah canggih di tahun 2024 ini, tradisi tersebut masih orang memakainya seperti itu. Kalau menurut saya, ketika tradisi itu tidak baik, ketika tradisi itu menimbulkan fitnah, menyebabkan orang meninggal, menurut saya teman-teman, tradisi itu buang saja, buang sedikit-sedikit teman-teman. Karena sebagian orang Madura, tidak semuanya nih, sebagian orang Madura carok itu dibanggakan, membunuh orang itu dibanggakan. Jadi orang itu, ada orang berpendapat kalau orang itu belum membunuh orang itu belum dikatakan berani. Bukan begitu teman-teman, tetapi menurut saya orang yang berani adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Itu menurut saya, karena musuh terbesar adalah nafsu Anda sendiri. Kemudian teman-teman, kepada yang sudah membunuh kelima orang tersebut, ya dia itu juga harus bertobat teman-teman, bertobat, minta ampunan kepada Allah SWT. Kalau bisa sih nanggung kepada keluarganya seperti itu. Jadi timbullah saling memaafkan saja teman-teman. Itu menurut saya lebih indah teman-teman, daripada Anda menyimpan dendam dalam hati, ya berlarut-larut, nanti malah ya sakit hati sendiri. Teman-teman, supaya tidak terjadi carok, ini saya punya solusi teman-teman, supaya tidak terjadi carok. Yang pertama adalah Anda itu harus mempunyai sifat sabar. Nah, kata orang Madura, orang tua itu mengajarkan sabar adalah, kalau Anda pengen sukses harus sabar, kan begitu. Sabar itu bahasa Madura sabar, bahasa Indonesia sabar. Nah, sabar itu ketika Anda harus latihan teman-teman, ya. Jadi sabar itu bukan hanya tahu dikata, bukan hanya tahu diucapkan saja. Ada pepatah mengatakan, ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu kan pepatah, bukan hanya tahu di mulut saja. Begitupun dengan kata sabar, sabar namanya. Jadi orang itu harus sabar. Jadi orang itu harus sabar.
Iya, semua orang itu hampir tahu walaupun tidak sekolah ya, tidak sekolah SD pun itu tahu, apalagi orang yang sekolah. Tapi banyak orang mempraktekin belum tahu kata sabar, dia sudah bersabar. Itu lebih bagus daripada orang tahu sabar tetapi tidak mempraktekannya. Itu tidak bakal menimbulkan efek apa-apa. Nah, latihannya bagaimana? Di sini teman-teman, supaya tidak terjadi taruh ketika Anda itu dapat omongan dari fitnah orang lain ya, tentunya Anda itu misalkan, bang ada si Anu tuh ngomongin kamu begini, jangan langsung percaya kalau tidak membuktikan sendiri. Tetapi walaupun sudah membuktikan sendiri Anda itu benar-benar difitnah oleh si A tersebut, Anda pun sebaiknya silakan ambil wudhu dan sholat ya, serahkan kepada Allah SWT. Semuanya serahkan kepada Allah SWT. Jadi harus latihan teman-teman, bukan hanya tahu di kata, bukan hanya tahu di mulut. Itu nanti Anda itu pasti menjadi orang yang menang, orang yang sukses yang menang. Nah, orang sabar itu biasanya bisa dihormati, tapi orang yang sombong semua orang tidak suka teman-teman. Jadi silahkan dipraktekin. Begini teman-teman, saya ada orang belajar ilmu atau mondok, bukannya orang itu tidak boleh mondok. Setelah mondok belajar ilmu akhirnya menjadi sakti, sehingga kesaktiannya itu untuk membunuh orang misalnya, kan tidak baik teman-teman, kan percuma. Lebih baik orang bodoh tidak ngerti apa-apa tapi sifatnya baik dan ahlaknya baik, menurut saya seperti itu. Bukannya kita ini tidak boleh mondok, bukannya kita ini tidak boleh kuliah, bukan begitu maksud saya. Tapi orang itu walaupun dia kuliah ilmunya tinggi, kalau tidak punya sopan santun, berbicara kepada orang tua aja tidak tahu, berbicara ke sesamanya aja tidak tahu, kan itu jadinya kan sombong. Itu tidak bisa selamat dunia maupun akhirat. Itu yang terjadi. Yang pertama saya bilang, kalau supaya Anda tidak terjadi carok harus mempunyai sifat sabar. Yang kedua adalah ikhlas. Ketika Anda itu dihina, ketika Anda itu dicaci, ketika Anda itu difitnah teman-teman, ya silakan Anda ikhlaskan saja teman-teman, tidak usah dipikirkan. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kemudian apalagi ketiga, yaitu Anda itu kalau bertindak melakukan sesuatu pekerjaan itu Anda itu harus selalu dipikir. Itu juga latihan teman-teman. Misalkan Anda itu mau mencuri ayam, umpamanya nih ya, mau mencuri ayam, silakan dipikir dulu akibatnya apa. Walaupun Anda mencuri ayam terus makan daging ayam, ayamnya disembelih ya, terus untungnya apa? Selama 41 hari darah Anda adalah darah haram, doanya tidak dikabul. Tapi ketika mati itu Anda bagaimana nanti? Katanya menurut kiai ini bisa masuk neraka karena taubatnya belum diterima selama 41 hari, darahnya itu menjadi haram. Jadi latihan. Oh iya, kalau mencuri haram gimana? Kalau ketahuan juga bagaimana? Nanti digebuki atau dibunuh sama pemilik ayamnya tersebut. Kan begitu. Selalu berpikir dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau Anda misalnya saya mau ikut pengajian nih, untungnya apa? Ya pasti untungnya itu banyak. Ya selain mendapat ilmu, iman Anda makin bertambah seperti itu. Itu latihan teman-teman ya. Kalau tidak latihan, kalau hanya tahu di mulut, tahu di kata, tahu di dalil, tahu di hadis, tetapi Anda tidak mempraktekannya, itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya kan teman-teman, apakah Anda setuju dengan pendapat saya? Kemudian saya mau berpesan lagi nih kepada semua warga, juga semua warga negara Indonesia ya yang bertemu dengan channel saya ini. Tentunya Anda dari akhir sudah menonton video saya ini, tolong Anda komen di kolom komentar saya ini, apakah Anda setuju dengan adanya caruk ini, dengan adanya tradisi caruk ini? Silahkan komen. Orang yang di luar Jawa dulu nih, silahkan Anda komen apakah Anda setuju tradisi caruk ini dilestarikan sampai saat ini nih. Atau Anda orang Madura, wajib orang Madura komen di kolom komentar saya ini. Saya pengen tahu orang Madura yang masih suka tradisi carok, silahkan komen. Komennya begini, aku masih suka dengan tradisi carok, tulis seperti itu kalau Anda setuju. Yang tidak setuju, saya tidak setuju dengan tradisi carok itu, maka tradisi carok itu harus dibubarkan karena akan menyebabkan
istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, dan sangat menyakitkan sekali. Coba Anda komen teman-teman, saya ingin tahu siapa yang setuju dengan carok, siapa yang tidak setuju dengan carok. Nah, karena sampai saat ini terjadi carok seperti itu, karena ini merupakan tindakan yang sangat menyedihkan sekali. Oke teman-temanku semua, tretan sedejah nang Madura. Nah, saya juga orang Madura, tapi saya tidak suka carok nih. Apakah Anda suka? Silahkan komen. Saya pengen tahu teman-teman. Yang tadi saya bilang teman-teman, supaya tidak terjadi carok kita harus sabar, harus ikhlas, harus melakukan segala sesuatu pekerjaan itu harus dipikir dulu, dipikir panjang begitu teman-teman. Itu hanya pendapat saya, pendapat itu teman-teman belum tentu benar. Yang benar adalah ayat-ayat dari Al-Quran, hadis itu benar, maha benar. Tetapi kalau pendapat belum tentu benar, tetapi menurut saya benar. Terus menurut Anda benar apa enggak? Terserah Anda sendiri teman-teman. Ini hanya pendapat. Ya, makanya saya berpendapat kepada keluarga punya solusi teman-teman, solusi atau pendapat kepada keluarga korban Jimmy Sugito, silahkan Anda itu tidak usah membalas teman-teman, ngalah tetap menang. Dari zaman dulu, dari zaman Fir'aun itu tidak pernah ngalah, menang nggak dia? Tidak menang, sama Allah ditenggelamkan. Jadi Rasulullah itu menerangkan tentang mengalah sudah dia mengajarkan, dia menyontohkannya terus dari zaman-zaman sahabat, terus para wali songo, terus zaman sekarang, zaman kiai dan ustadz, ya zaman manusia biasa, mengalah tetap menang. Ingat itu teman-teman, itu ilmu teman-teman, mengalah tetap menang. Sok jago, sok hebat, sombong tidak bakal menang, tidak ada dalam sejarah. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya dan apabila ada kata-kata saya yang salah, tidak sesuai dengan pendapat Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu adalah milik Allah SWT. Usikum min nafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.